Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berarti. Ini adalah video yang merupakan terusan dari komitmen saya, Radhi Respati, untuk membahas tentang politik hukum di Kota Bandung. Tentu kita akan bahas dari berbagai segmentasi dan juga bagaimana caranya kita memberikan masukan, saran kepada pemerintah Kota Bandung sebagai hasil dari pengawasan kami di DPRD, sebagai aspirasi masyarakat yang kami terima, dan tentu juga hal-hal yang kami lihat langsung yang dapat kita buktikan juga di lapangan ya. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan tentang adanya sebuah rambu lalu lintas di Jalan Cisitu Indah 6, yang tepatnya itu adalah jalan yang setiap hari saya lewati untuk beraktivitas pulang dan pergi. Dan tadi saya sengaja berjalan kaki ya untuk olahraga, tapi ternyata saya menemukan tanda yang cukup luar biasa. Saya terkejut dan juga saya juga cukup miris ya, ada tanda seperti itu yang nanti kalian bisa lihat nih di sini. Ini tanda, satu sisi saya pengen ketawa ya, karena tandanya itu dibuat secara rapi ya, secara niat banget ya orang Bandung karena kreatifnya, dan juga informasinya cukup luar biasa jelas ya, dengan ada simbol-simbol yang cukup juga membuat saya menjadikan kita harusnya lihat, sebetulnya lihat dari sebuah kritikan, lihat dari sebuah saran, dan juga ini merupakan keluh kesah masyarakat. Saya nggak tahu siapa yang buatnya, saya juga nggak tahu kapan itu dibuat, tapi hari ini tanggal 25 Oktober 2025 saya melihat langsung. Ini merupakan tamparan buat kami, baik di DPRD Kota Bandung dan juga di pemerintah Kota Bandung, yang sampai saat ini belum bisa memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat, khususnya dalam memelihara dan menciptakan sebuah area ya untuk jalan dan pejalan kaki. Sampai-sampai rambunya itu menyuruh pejalan kaki untuk terbang. Kebayang tuh, karena saking tidak adanya area yang di pinggir jalannya itu untuk berjalan kaki. Dalam aturan yang kita miliki, lalu juga tentu dalam halayak yang memang menjadi sebuah patokan bersama, bahwa pejalan kaki memang diberikan hak untuk berjalan kaki. Diberikan juga seharusnya oleh fasilitas, oleh negara, oleh pemerintah Kota Bandung untuk berjalan kaki di pinggir jalan kaki. Satu sisi merupakan akses yang menjadi hak asasi manusia. Lalu juga kedua adalah memang secara strategi tata kotanya juga harusnya di setiap jalan harusnya ada space trotoar untuk berjalan kaki. Nah, di dalam yang saya lihat tadi memang tidak ada area space untuk berjalan kaki, dipenuhi oleh jalan yang untuk kendaraan bermotor. Lalu juga di pinggir kiri kanannya memang dipenuhi oleh taman-taman ataupun yang tentunya tidak bisa orang untuk berjalan. Dan rasa-rasanya memang sebetulnya itu bisa diperbaiki oleh kita, oleh pemerintah Kota Bandung dan DPRD. Kita harusnya memberikan sebuah kebijakan untuk membangun trotoar meskipun kecil tapi bisa diakses oleh pejalan kaki. Sampai-sampai kalau misalnya dalam aturan itu, dan kita juga memiliki goals bahwa trotoar itu bukan hanya untuk hak pejalan kaki, tapi juga harus mencakup juga pada pemenuhan hak orang-orang yang disabilitas, manula, manusia lanjut usia, anak-anak. Tentu bagaimana mungkin kita bisa memenuhi itu kalau misalnya orang biasa saja yang sehat, yang kuat,
yang normal itu juga tidak bisa memanfaatkan. Nah, tentu ini juga adalah keterusan atau kelanjutan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya di beberapa media yang kita berikan informasi adalah bahwa sebelumnya pemerintah Kota Bandung telah mencanangkan atau membuat sebuah rencana untuk membuat jogging track di trotoar. Jadi trotoar diubah sedemikian rupa menjadi jogging track, dan percontohannya ada di beberapa titik, dan itu merupakan bagian yang menjadi program pemerintah yang dilakukan. Saya secara pribadi dan selaku anggota DPD cukup tidak setuju. Karena apa? Karena buktinya adalah kita tidak harus jauh melangkah seperti itu. Karena banyak sekali, mungkin bukan hanya di situ saja, banyak sekali jalan-jalan yang belum memiliki trotoar yang memadai. Ya, seharusnya pemerintah harusnya lebih menyebar pembangunannya dan lihat, apalagi ada tanda-tanda sebuah kritikan, sebuah saran yang seharusnya didengar, yang seharusnya ditindaklanjuti. Nah, dan posisinya saya melihat bahwa ini merupakan sebuah tamparan buat kita yang harus kita tindak lanjuti secara matang, ya. Dan tentu gambar tersebut seharusnya diganti dengan action di mana gambar dicabut atau tandanya dicabut dan diganti dengan trotoar yang memadai atau akses pejalan kaki yang memadai. Nah, secara aturan pula bahwa kita berdasarkan aturan yang kita bisa lihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, ini juga diatur bahwa trotoar ini diperuntukkan untuk pejalan kaki yang memiliki kebutuhan primer dalam melaksanakan aktivitas sebagai akses jalan, dan tentu bahkan kalau trotoar yang memadai, ya, seperti di Jalan Dago misalnya di Juanda, lalu di Jalan Riau, di RM Marta Dinata, kan juga trotoar itu dijadikan sebuah fasilitas umum untuk beristirahat, untuk menunggu, untuk juga beraktivitas, sehingga masyarakat bisa menikmati pemandangan kota dengan nyaman dan juga dengan aman, ya. Nah, dan yang juga dilihat bahwa saya melihat bahwa ini juga harusnya merupakan sebuah percontohan, ya. Mungkin saja bukan hanya di situ, tapi di daerah-daerah lain juga memiliki hal seperti ini. Jadi saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada yang membuatkan pelang ini, ya, entah siapa. Kalau memang ada silahkan komen, nanti saya juga undang, ya, untuk kita diskusi panjang. Dan juga saya apresiasi bahwa dengan adanya seperti ini semoga menjadi sebuah pengingat buat kita, buat pemerintah Kota Bandung dan DPRD untuk senantiasa mengadopsi, ya, atau mengapresiasi hal-hal yang berkaitan dengan kewilayahan. Saya juga mengingatkan kepada unsur kewilayahan dari pemerintah kecamatan, ya, kelurahan, supaya lebih aware terhadap lingkungannya. Nggak bisa, ya, kita upayakan sebisa mungkin, gitu, ya. Kita bisa berdiskusi dengan orang-orang yang ada di sekitar, ya, pemilik lahan rumah ataupun tempat-tempat yang ada di sekitarnya untuk diskusi supaya kita bisa merapikan itu. Jadi insya Allah gambar ini menjadi pengingat kami, dan gambar tadi, tanda-tanda tadi juga menjadi sebuah cambuk buat kami untuk lebih bekerja lebih konkret, ya. Jadi betul-betul kita melihat langsung ke lapangan, ya, lalu berkomunikasi dengan orang sekitar, ya, tanpa kamera. Jadi saya juga memberikan saran kepada seluruh pihak yang memang mau untuk memperbaiki Kota Bandung, tolong ketika melakukan survei, ya, melakukan sebuah action,
melakukan sebuah pemantauan, pengawasan, lalu juga interview untuk tidak dengan dilengkapi dengan kamera seperti reality show. Karena apa? Karena secara nyatanya ketika orang di depan kamera atau orang-orang yang masyarakat yang direkam ketika diinterview, itu biasanya dia akan melontarkan kata-kata yang cukup aman buat dirinya. Dia tidak akan melontarkan kata-kata yang cukup sensitif atau bahkan melakukan kritik yang sebenarnya. Jadi alangkah baiknya ketika kita melakukan survei, ya, kita melakukan sebuah pendalaman untuk betul-betul memanfaatkan mata kita, pendengaran kita, dan juga mendengarkan atau berdiskusi dengan para masyarakat ini dengan off cam. Ya. Karena dengan off cam, insya Allah kita jadi tahu solusinya seperti apa, dan kita juga jadi tahu aspirasi-aspirasi masyarakat secara utuh. Ya. Mungkin itu yang dapat disampaikan dalam video kali ini. Semoga berarti ya, dan semoga ini juga bisa kami sampaikan langsung kepada pemerintah Kota Bandung supaya bisa memperbaiki pelayanan-pelayanan yang tentunya merupakan kewajiban dari pemerintah Kota Bandung. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam berarti.